Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali menyambung kepada Mbak Habibah. Kalau melihat respon dari Kementerian Kesehatan sebagai tergugat juga terkait hal ini, ada yang mau dikomentari Mbak atau mau ditanyakan langsung ke Pak Syahril? Ya, baik Pak Syahril, terima kasih atas statement yang Bapak sampaikan barusan karena cukup menyakitkan hati para keluarga korban Bapak. Yang pertama adalah Bapak menyatakan hanya ada 2 klaster, meninggal dan juga sembuh. Bapak tidak bisa membayangkan sembuh dalam definisi ini seperti apa Pak? Karena pada dasarnya sembuh yang katanya orang-orang sudah keluar dari rumah sakit, kalau itu salah satu kriterianya, mereka tidak betul-betul sembuh Pak. Mereka sampai saat ini masih menggunakan tracheostomi, tenggorokannya dilobangin. Dan sampai saat ini, klien kami ada yang stroke, tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Sudah 6 bulan Bapak dia ada di rumah, bahkan ayahnya harus berhenti kerja karena ada 6-7 poli yang harus dikunjungi, rawat jalan. Jadi sebenarnya bagaimana mendefinisikan sembuh ini? Karena sampai sekarang yang dinyatakan sembuh itu jangan dibayangkan seperti anak kecil masuk rumah sakit terus sembuh bisa bermain, jangan dibayangkan seperti itu Pak. Saya rasa karena banyak sekali komplikasi-komplikasi yang kemudian menyertai mereka. Bahkan ada salah satu yang masih rawat inap dan itu tidak dimention di dalam hal ini ya, karena hanya ada 2 klaster tadi. Mohon maaf Pak, di bagian sininya, kantong ya? Di bagian sininya usus besarnya itu keluar Pak, karena memang sudah tidak bisa masuk makanan lewat sini. Jadi mohon maaf, ketika dia harus buang air besar, dia lewat sini Pak. Bapak bisa bayangkan itu gitu. Saya berharap Pak Syahril mungkin bisa meng-cross check data dari Mbak Habibah. Silakan Pak Syahril. Ya, terima kasih Mbak Habibah ya, Mas Arief dan Mbak Rati. Jadi dalam medis, jadi pada pasien ini awal masuknya adalah kan didiagnosis sebagai gagal ginjal akut ya, dan kemudian ditangani ya pengobatannya sehingga diharapkan tidak terjadi gagal ginjal yang menjadi stadium akhir dan meninggal. Nah setelah penanganannya tentu saja terutama yang stadium 3, di mana stadium 3 ini yang paling tinggi ya, itu bisa dinyatakan meninggal apabila tidak tertangani, tetapi apabila selesai kegawat daruratannya gagal ginjal yang sudah ditangani, maka pasien ini memang betul-betul ada yang sembuh ya 100%, tapi juga ada yang meninggalkan sisa ya sakit itu atau komplikasi lah nama secara umum yang harus diobati secara lanjut atau rawat jalan. Tidak mesti dia harus dirawat inap lagi di rumah sakit. Nah, seperti halnya disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan atau Bapak Presiden mengatakan juga respon pemerintah, semua pembiayaan pasien-pasien ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekali lagi kami sampaikan kepada Mbak Habibah, samping kami ikut prihatin ya, keadaan ini bukan masalah yang kita inginkan bersama. Jadi komplikasi yang terjadi setelah penanganan di rumah sakit bisa terjadi, baik ada tracheostomi karena terjadi gagal napas sebenarnya ya. Kemudian ada lagi yang harus masuk cairan ke lambung. Itu semua adalah komplikasi yang terjadi dari akibat penyakit ini. Nah tentu saja kita berharap semuanya akan kita tangani. Jadi yang kriteria 126 yang dipulangkan, itu ada yang memang sembuh betul ya 100%. Tapi juga ada yang harus masih rawat jalan, kontrol untuk mengobati ya, merawat komplikasi yang terjadi tadi. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perhatian kita semua untuk bisa kita tangani sampai dengan tuntas, Pak. Saya kira itu Mas Arief, Mbak Ranti, statement kami mudah-mudahan bisa dimaklumi gitu ya. Ada yang mau ditanggapi? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah secara tidak langsung menarik pernyataannya sendiri bahwa memang betul ya Pak, yang saat ini dinyatakan sembuh pun ternyata mereka masih juga harus merawat anak-anaknya karena ada penyakit penyerta yang kemudian diakibatkan oleh gagal ginjal akut. Itu yang saya tangkap dari statement Bapak. Terus kemudian yang kedua, soal pembiayaan. Pada saat kami melakukan audiensi pada tanggal 25 Januari di DPR jelas mengatakan 2 November itu sudah muncul kesimpulan. Kesimpulan DPR itu sifatnya wajib untuk dilaksanakan, tetapi sampai hari ini Kementerian Kesehatan tidak melaksanakan kesimpulan yang sudah diberikan oleh DPR. Salah satu kesimpulannya adalah memberikan biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien seluruhnya. Tadi Pak Sari mengatakan kan gratis kan? Tidak ada sampai saat ini kecuali BPJS. BPJS itu diberikan memang karena benefit yang harus mereka terima karena mereka membayar iuran, iya kan Mas?
Sementara apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pasca itu? Salah satu bidang di Kemenkes dari kebijakan kebijakan keuangan iuran itu menghubungi kami pada waktu itu. Mereka tanpa mendahului chat dengan permintaan bela sungkawa, mereka langsung ngechat para korban kami dengan mengatakan, "Bapak, Ibu, benarkah nama anak Bapak Ibu ABCD? Minta tolong KTP dan KK." Tidak ada kata-kata bela sungkawa di sana. Itu untuk mengalihkan BPJS para bapak dan ibu ini ke BPJS kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah atau PBI. Artinya apa? Lagi-lagi tanggung jawab yang difikirkan oleh pemerintah itu hanya sekedar BPJS sampai saat ini belum ada. Kita mendengarkan pernyataan dari Pak Syarif. Pak Sahril. Pak, terkait pembiayaan. Mbak Buba dan Mas Arief dan Mbak Rati. Jadi ini kan masalah nasional ya. Tentu saja kita akan mengambil peran masing-masing ya. Tidak semuanya salah satu unit atau suatu kementerian atau suatu lembaga. Dan ini kejadian-kejadian yang dirasakan oleh banyak pihak dan memang banyak pihak harus hadir termasuk tim advokasi bagaimana memperjuangkan hak-hak pasien itu. Nah, cuman kami ingin menekankan bahwa Kementerian Kesehatan melalui rumah sakit yang melayani pasien itu sudah memberikan maksimal ya. Artinya maksimal begini, tim dokter bukan hanya satu dokter ya, tapi tim dokter yang betul-betul kita kerahkan sesuai dengan profesionalitas dan keterlibatan semua dokter. Yang kedua, perawatan selama di rumah sakit dan juga mendatangkan obat omeprazol yang cukup mahal itu semuanya kita berikan secara gratis. Nah, tentu saja kami ingin sampaikan di dalam pembiayaan selama ini, terutama yang dilakukan oleh RSCM, banyak sekali loh rumah sakit yang harus mengeluarkan biaya sendiri oleh rumah sakit karena memang tidak ada ditanggung oleh BPJS. Dan BPJS itu memang betul sebagian ada yang iur ya, tapi sebagian besar juga adalah PBI. PBI itu pemerintah yang memberikan ya. Jadi yang dalam hal ini sistem gotong royong ini menjadi bagian dari kebersamaan. Nah, tentu saja mungkin dalam forum ini saya kira tidak tepat kalau kita berdebat secara panjang dan secara hukum kan sudah berjalan nih. Betul, saya setuju dengan Mbak Habibah tadi, class action itu dalam bentuk bagaimana mendudukkan profesionalitas dari keadaan ini. Dan kita tidak bisa menuntut 1-2 lembaga atau unit atau kementerian, tetapi kita dudukkan profesional. Tim penyidik sudah ada cara, kemudian tupoksi mereka melakukan, begitu juga di pihak pengadilan yang akan melakukan pengujian semua hal itu. Nah, kami berharap masalah ini kalau ada ya khususnya pasien yang tadi 126 yang kami nyatakan pulang dan sebagian sembuh secara total dan sebagian masih dirawat jalan, tentu saja akan dilakukan pengobatan dan perawatan dengan sebaik mungkin. Dan harapan kami melalui tim advokasi dekatkanlah antara keluarga dan rumah sakit ini untuk betul-betul menolong masalah pasien ini. Jadi satu sisi kita tolong secara medisnya agar betul-betul mereka setelah ini betul-betul sembuh. Satu sisi masalah hukum, masalah efek samping yang terkait dengan penyakit ini dapat diurus secara bersamaan. Oke, mungkin secara highlight Pak Sahril dalam kasus yang 6 Februari ya, mungkin boleh di-highlight artinya kesiapan kita tidak menginginkan adanya lonjakan sebagaimana yang terjadi di tahun 2022. Tapi agar tidak ada lagi celah Kasus serupa. Yang serupa, kita bukannya tidak menginginkan class action, itu adalah check and balances, saya sepakat dengan itu. Tapi tentu ini bisa menjadi pembelajaran oleh pemerintah. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak Sahril? Betul, Pak Sahril. Jadi pengalaman tahun 2022 ya, itu ya, karena kita betul-betul pengalaman itu baru pertama kali terjadi sehingga membutuhkan waktu untuk menyingkirkan penyakit-penyakit dan mencari suatu penyebab. Nah, kemarin begitu tanggal 4 dilaporkan, tanggal 6 kita langsung melakukan action. 1, membuat surat edaran kewaspadaan ke seluruh Indonesia, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Farmasi, Dokter, dan seterusnya, agar berhati-hati dengan kasus ini, jangan sampai ada penambahan kasus, walaupun mungkin terjadi, maka semua sistem infrastruktur kesehatan harus siap menangani. Jangan sampai masuk ke dalam stadium 2 maupun stadium 3, yang walaupun stadium 1 itu bisa kita
selamatkan dengan cepat. Tapi kalau masuk ke stadium 2 atau 3 itu agak terlambat kita menangani. Itu satu. Yang kedua, kami melakukan investigasi cepat seperti halnya meriksa darah, meriksa urin dan juga sisa obat. Badan POM juga begitu. Artinya reaksi cepat ini merupakan pengalaman yang lalu dan kita ingin melakukan yang terbaik dan jangan menambah kasus lagi Mas Arief ya. Dan mudah-mudahan ini yang kasus yang terakhir dan tidak terjadi lagi karena kita sudah punya pengalaman untuk melakukan prevention yang lebih jauh gitu. Pak Syahril, terakhir Mbak Habibah, singkat saja Mbak. Iya, Bapak, saya selaku perwakilan dari keluarga korban, kami ingin menanyakan Pak, sebetulnya apa sih yang kemudian menjadi menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi Kementerian Kesehatan jika harus meminta maaf kepada keluarga korban. Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting Pak ya, karena obat yang dikonsumsi oleh para klien kami ini merupakan obat yang diresepkan oleh dokter di vaskes tingkat pertama dan itu melalui program BPJS. Artinya masuknya obat ini ke fasilitas kesehatan itu bukan suatu hal yang tidak sengaja juga. Jangan semua-muanya tidak sengaja dong gitu. Ini sudah ada di ada obat masuk melalui program BPJS diresepkan. Baik. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sengaja dan sudah melalui proses dan verifikasi yang juga mungkin sudah sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke. Mau ditanggapi Pak Syahril? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi secara clear atau secara jelas kami ingin menyampaikan, setiap saya diwawancarai seperti ini di semua media, kami selalu mendahului dengan kami turut prihatin dan bela sungkawa dan memberikan simpati ya kepada pasien dan keluarga. Nah, untuk permintaan maaf tadi, saya kira ini memang harus proporsional ya. Memang kalau kita sebagai orang Muslim, ya setiap hari kita harus minta maaf sama orang, saya kira itu hal yang diwajib kita lakukan. Tetapi dalam hal meminta maaf secara institusi, memang harus proporsional, Mbak ya. Apakah ini dari Kementerian Kesehatan atau dokternya atau rumah sakit atau Badan POM, tapi apalah itu yang kita semua tentu saja sebagai anak bangsa memberikan perhatian dan turut prihatin. Insya Allah kita akan sama-sama menangani kasus ini dan akan memberikan suatu solusi yang terbaik. Tentu saja kita tidak ingin mencuatkan perbedaan-perbedaan yang malah membuat ruwet dan kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada keluarga maupun pasien yang saat ini sudah selamat. Harapannya begitu Mas, jadi kita yuk sama-sama melakukan ini. Oke, Pak M. Syahril terima kasih atas waktunya Pak dan juga konfirmasi, ada juga kabar terbarunya tadi juga yang disampaikan oleh Pak Syahril. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Mbak Wiba terima kasih juga loh. Kami terima kasih memang sudah memberikan juga check and balances juga ya tim advokasi ini. Baik, terima kasih Pak Syahril, terima kasih Mbak Wiba. Sampaikan salam buat keluarga juga. Siap.